Nah nih yang kedua, yang gue pengen tanya ini aneh juga nih. Ini semacam kalau dari gue orang awam itu kayak buku Yasin nih bang. Ya memang bentuknya kecil. Ah, Kayaknya Yasin, gue juga nggak yakin itu Yasin ya. Oke. Karena kalau dilihat kan itu tulisan hijaiyahnya atau tulisan Arabnya itu kan gundul ya. Gue juga nggak paham cara baca huruf hijaiyah yang gundul gitu, Arab gundul. Jadi bukan bacaan-bacaan yang baik, tapi bacaan-bacaan yang justru malah menghina Tuhan gitu. Dan baru-baru ini nih ketemu satu barang lagi nih. Betul. Boleh ditunjukin gak bang? Karena ini aku penasaran nih bang. Boleh, boleh. Nah, fuck anjir. Ini sumpah bang, ini baunya ini gak enak banget. Ya begitulah. Lu ngerasain baunya gak? Ya. Ini baunya gak enak banget guys, sumpah. Karyawan saya lah yang masukin tangannya ke dalam lubang itu dengan keadaan ditutup dengan kain. Kamu merem aja katanya. Ambil dengan cara merem. Katanya sih memang ditarik gitu terus sampai panjang keluar sampai ketemu ujungnya. Dan ujungnya ketemulah ini. Izin kakek-kakek ini bilang bahwa tolong percaya saya sekali, dia bilang. Saya buktikan bahwa apa yang saya bicarakan itu betul. Mau sembelih saya di kerongkongan anak ini silahkan, katanya pakai ayat ruqyah kamu. Tapi tolong percaya saya satu kali ini aja. Kemudian Pak Ustadz bilang, kalau sampai kamu bohong, demi Allah saya sembelih kamu di kerongkongan anak ini. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Jadi beberapa waktu yang lalu, gua dan juga tim itu menemukan video TikTok dari seorang laki-laki yang bisa dibilang ini dia dikirimin benda-benda yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Dan itu penontonnya sudah sampai 3 juta penonton. Bisa dibilang itu viral lah. Dan hari ini gua dan tim akhirnya berhasil untuk mengundang narasumber tersebut. Dan bagaimana cerita lengkapnya? Saksikan terus di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Bang Vito. Bang Vito, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik Harus ya, Bang? baik-baik aja. Baik ya, Bang. Nah ini Bang Vito ini katanya dapat kayak kiriman gaib nih. Betul. Dan itu sampai udah ada beberapa bukti ya, diupload di TikTok sampai 3 juta view. Itu sebenarnya kirimannya apa aja sih Bang yang Abang temuin? Jadi gini Bang Jamal, yang pertama itu memang gejalanya tuh gangguan tidur. Jadi ada gangguan tidur, kemudian berlangsung dari 2022, kemudian di 2023 baru nemu nih ada benda-benda asing yang ada di tempat usaha. Itu gue nemu ada telur angsa, ada angpau Cina, isinya ada tulisan-tulisan Arabnya. Dan kemudian langsung ya 2024 ini akhirnya menemukanlah itu yang ada di TikTok yang gue upload itu tadi. Oh, itu udah dikumpulin tuh ya? Udah dikumpulin. Nah, ini bahkan kan tadi Bang Vito juga sempat bilang kalau gangguannya sampai sekarang pun masih ya. Dan baru-baru ini nih ketemu satu barang lagi nih. Betul. Boleh ditunjukin nggak Bang? Karena ini aku penasaran nih Bang. Boleh, boleh. Tuh. Ini yang paling baru. Paling baru nih? Ya. Kurang lebih 1 mingguan lah. 1 mingguan? 1 mingguan yang lalu. Dan ini gua temuin di tempat usaha. Oh, kalau yang di TikTok itu di rumah? Itu di rumah. Ini tempat usaha. Jadi ini temuan yang ketiga di tempat usaha. Ketiga. Apa ini Bang? Kita lihat aja deh ya. Gue juga lupa sih isinya apa. Dari waktu ditemuin sampai sekarang gue nggak buka-buka lagi gitu. Ini gue gemeter juga bukanya Bang. Ya, sumpah gue deg-degan langsung anjir. Jadi gue taruh sini. Iya boleh Bang. Nah. Fuck anjir.
Jadi coba kita ini satu-satu deh ya. Tadi dulu bang, ini sumpah bang, ini baunya ini nggak enak banget. Ya begitulah. Lu ngerasain baunya gak? Ya. Ini baunya nggak enak banget guys, sumpah. Nggak enak banget. Nah, Oke bang, boleh bang. Ini apa aja bang? mungkin kayak semacam kulit atau apa gua nggak ngerti. Coba boleh pegang ya bang ya. Pegang aja deh. Ini kayak, iya bener kayak kulit. Ya, nggak tahu deh itu apa. Eh, eh, eh. Kemudian nih kayak ada tusuk sate gitu lah. Iya bener, tusuk Ya, sate. tusuk ini. sate. Iya. Kemudian ini ya tanah biasa kayak nggak tahu lah kita tanah kuburan atau tanah apa gua nggak tahu juga. Kemudian ada paku. Asli, nih pakunya boleh gue pegang Ya. juga ya bang ya. Ini pakunya karatan nih, gue kebetulan banget tuh nih. Ini pertama kalinya gue ngeliat bener-bener benda seperti ini nih bang. Nah, terus ini paku kecilnya ada, yang besarnya ada. Bener nih, ini paku Nih, kecilnya. ini ada kawat. Ini kawat. Ini kawat, Ini kalau dilihat cangkang telur, betul. Ini cangkang dulu. ada berasnya. Tuh. Ih, Ya mungkin karena usaha gue di salah satunya ada usaha gue yang di sembako kan. Dan ini emang ada di tempat usaha gue yang sembako itu tadi. Oke. Ya, memang daily-nya gue jual telur ayam, beras, sembako lah yang gue jual. Kemudian ini gue nggak tahu terus terang apa. Gue Nah ini paham. mungkin nanti kita foto detailin Ya. gitu satu-satu. Ini ada, Nah ini teman-teman yang tahu itu langsung aja tulis di kolom komentar. ini ada paku lagi kecil. Betul. Kemudian yang gue nggak paham ini ada satu batu. Iya. Gue nggak tahu ini batu apa bang. Warnanya ya mungkin hitam kali ya. Gue juga nggak paham. Oh iya benar batu nih. Batu kayak batu cincin gitu ya bang ya? Mungkin kayak batu cincin ya. Kalau dilihat-lihat karena bentuknya sempurna gitu kan. Benar. Oke bang. Jadi ini yang ditemuin nih di tempat Ini usaha. yang paling baru gue Nah. temuin. Setelah menemukan benda ini, ada dampaknya nggak bang? Ada bang. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Ada. Nanti diceritain ya. Oke nanti gue Oke, cek. ini gue penasaran banget nih, kayak gimana nih cerita lengkapnya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian mau jadi narasumber, sama seperti Mas Vito atau Bang Vito ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Atau kalian bisa juga hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, ini gue penasaran banget nih sama cerita lengkap dari Bang Vito. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Jadi awalnya gue ini gak begitu notice kapan awal mulanya ada gejala-gejala seperti ini ya. Tapi gue coba lihat-lihat di notes di HP. Kemudian gue nemuin ada notes amalan tidur. Oke. Nah, si notes amalan tidur ini kalau gue lihat di tanggalnya itu di Mei 2022. Jadi kurang lebih gangguan tidur ini berarti gue ngalamin mungkin dari awal tahun 2022. Itu gue alamin. Jadi gangguan tidurnya seperti apa? Jadi awalnya memang gue sering mimpi buruk bang. Mimpi ketemu orang-orang yang udah meninggal, keluarga atau teman yang udah meninggal. Itu sering banget. Terutama juga bokap gue kan udah gak ada juga kan bang. Jadi gue beberapa kali memang sering mimpi bokap, kakek dan lain sebagainya lah. Terus mimpi di tempat sepi, mimpi dikejar binatang, terutama ular. Ada ular gede banget, itu beberapa kali memang masuk di mimpi gua. Tapi setiap mimpi apapun itu gua, maksudnya ketika gua mimpi buruk ini, karena hampir setiap hari gua alamin, endingnya gua pasti tindihan. Nah, pas tindihan ini, waktu gua ngalamin, gua selalu melihat ada sosok rambutnya panjang, dia pakai baju putih. Putihnya bukan putih bersih ya, putihnya mungkin kayak putih kena tanah kayak gini lah.
panjang gitu, rambut panjang juga sama. Nah dia selalu ngeronta-ronta tuh. Jadi gue tidur di tempat tidur, kemudian misalnya gue lagi ngadep ke arah kanan, gue kan lantai nih. Nah itu si perempuan itu selalu ngeronta-ronta. Di setiap ending mimpi gue di tindihan itu. Dia ngeronta-ronta, ya namanya tindihan kita kan nggak bisa bangun ya. Padahal kita mungkin udah sadar mimpi kita udah selesai gitu. Tapi emang suasana di dalam kamar gue itu ya misalnya gelap gitu. Ya memang suasananya gelap, posisi gue lagi menghadap kanan, melihat si sosok itu ada di lantai gitu, meronta-ronta. Selalu endingnya selalu seperti itu. Itu gangguan tidur yang paling sering gue alamin. Dan pasti endingnya selalu ketemu si makhluk itulah. Dan gue nggak tahu itu apa gitu sampai hari ini. Sampai hari ini nggak tahu. Sampai hari ini gue nggak tahu. Jadi setelah gangguan tidur ini sering muncul, mungkin ya gue notice ya karena ada gangguan tadi, mungkin di Mei 2022 gue bikin note soal amalan untuk tidur gitu kan. Kurang lebih sebulan setelah itu ya, seingat gue sempet sakit bang. Dan sakitnya itu bener-bener langsung drop. Jadi sakitnya itu emang cuma di malam aja, jadi demam tinggi, keringat dingin, yang kayak gitu. Drop bener-bener kayak lemes banget gitu. Posisi waktu itu di rumah gue sendiri gitu. Karena gue udah gak kuat, ya gue berangkat sendiri ke rumah sakit. Gue pikirnya ya mungkin sakit atau ya pokoknya gue mikirnya awalnya gue sakit apa gitu. Ya gue harus berobat, ya gue berobat aja supaya tahu lah gitu. Gue langsung dirawat pada saat itu. Sampai dirawat tuh? Gue dirawat langsung pada saat itu karena gue ngerasa bener-bener lemes banget. Pokoknya badan gak enak lah bang. Nah setelah itu akhirnya gue diopname, dirawat. Itu kurang lebih 10 hari gue dirawat. 10 hari? Ya lumayan lama lah ya. Nah 10 hari ini masalahnya, waktu pas awal ya biasa lah. Kita dirawat otomatis ya, diambil sampling darah kita untuk cek lab dan lain sebagainya. Semua normal. Kemudian indikasi lainnya apa ya, gue merasa seperti apa namanya, dicek sama dokter pertama nih, sakit pinggang apa segala macam ada ya, saya bilang ada sedikit lah dan lain sebagainya. Oh mungkin indikasinya, diagnosanya waktu itu awal infeksi saluran kencing kata dia. Mungkin ada indikasi infeksi saluran kencing, jadi cek sampel kencing aja deh, urin kita dicek gitu. Hasilnya ya negatif, nggak ada infeksi apapun. Nah kemudian beberapa hari selang tuh 2 atau 3 hari akhirnya ganti dokter. Dokter yang kedua sih bilang katanya mungkin ditanya lah apa kita perokok aktif atau enggak, ya gue bilang iya gitu kan, ya mungkin coba cek apa ada bronkitis atau TBC lain sebagainya. Akhirnya gue di ronsen, itu normal juga gitu kan. Demam berdarah juga, trombosit gue oke gitu, nggak ada indikasi lain. Jadi selama 10 hari gue dirawat sampai dengan gue pulang, itu gue nggak tahu sakit apa. Sampai dokter pun nggak tahu. Jadi mungkin ada sekitar 2 atau 3 kali diagnosis yang salah, kemudian 2 kali ganti dokter, seingat gue. Itu sampai gue pulang gue nggak tahu sakit apa gitu. Dan di situ gue losing berat badan, turun dari 69 ke 51. Kurus banget Bang. Kurus banget. Ini gue hari ini kan di 59 60 lah ya. Waktu itu gue sempet 69, pas sakit itu gue sampai ke 51. 51 kilo, dan fotonya ada, benar-benar kurus gue. Nah setelah gue sakit, gue pulang dan gue nggak tahu sakit apa itu. Kemudian gue sempet juga nih sekali ngalamin ada kondisi yang dimana menurut gue agak kurang wajar gitu. Jadi after sakit ya, setelah pulang gitu, mungkin ada selang beberapa waktu. Awalnya memang tidur juga sama, kemudian ada gangguan juga, mimpi buruk, terus tindihan lagi ketemu si makhluk itu. Nah, mimpinya itu gua lagi dikejar binatang, seingat gua waktu itu ular. Jadi gua lagi ada di mimpi itu, langitnya pasti selalu abu lah. Itu posisinya di sawah luas gitu, kemudian gua ngumpet bersembunyi di pohon gitu, kemudian gua kebelet pipis waktu itu. Nah, karena waktu itu pas mimpinya kebelet pipis dan lain sebagainya, masuklah si tindihan ini. Akhirnya gua kebangun karena gua ngompol ya, akhirnya otomatis gue langsung dong ke toilet gitu kan. Nah, pas gue ke toilet itu, gue buka celana dalam gue
Ternyata bagian depannya ada bercak darah. Hah? Bercaknya bukan 1-2 gitu bang. Ini bercaknya yang benar-benar banyak gitu. Dan ada satu bercak yang lumayan besar gitu, ada di celana dalam bagian depan. Kemudian ya udahlah, terus gue kencing biasa gitu, buang air kecil biasa, aman-aman aja, nggak ada sakit, nggak ada apa. Terus gue juga buang air besar juga pada saat itu, langsung aman-aman aja. Kemudian pas gue mau pakai lagi itu celana dalam, pas gue lihat gitu, ternyata depan belakang memang berdarah gitu. Dari mana abang tahu itu kalau itu berdarah? Biasanya kan celana dalam, sorry, warnanya kan agak gelap tuh ya. Ini warnanya putih nih abang. Kebetulan warna celana dalam gue pasti putih bang, dari gue kecil. Oh putih? Selalu putih gue, sampai gue hari ini dari gue kecil ya, celana dalam gue pasti putih gitu. Dan itu kelihatan banget dong. dan ada darah di bagian depan, sorry ya, di bagian kemaluan, kemudian juga ada di bagian anus ya, kalau gue lihat. Itu ada darah. Oke, gue sadar gitu, oh berarti gue berdarah, dan darahnya itu bukan darah yang udah kering menghitam gitu, tapi ini masih fresh. Gue mungkin mikir ada penyakit apa ya, gue bilang, karena ini berdarah gitu. Nah terus gue sempetin dulu cuci muka. Waktu pas gue cuci muka itu selesai, gue ngaca, keluar darah di hidung. Terus juga akhirnya gue cek semua gitu kan, di telinga juga ada, sampai di mulut pun juga sama. Gimana sih rasa mulut ada darahnya gitu kan, rasanya beda. Misalnya kayak mulut kita ada luka atau apa kan, pasti kalau berdarah itu kita rasain ya. Akhirnya karena gue panik gitu, akhirnya gue sadar semua, gue rasain semua ya, ternyata memang dari semua lubang yang ada keluar darah. Itu seluruh di bagian wajah tuh ya, hidung, kuping. Ya pokoknya yang semua ada lubangnya itu ada darahnya. Iya. Dan gue panik banget waktu itu. Pasti. Akhirnya gue medical check up. Di malam itu juga? Enggak, ketika paginya lah, paginya. Sebenarnya gue itu medical check up lumayan rajin, karena gue dulu, kebetulan gue dulu itu pilot. Jadi kita di pilot-pilot itu kita wajib untuk medical check up itu selama 6 bulan sekali. Dan walaupun sekarang gue udah bukan pilot lagi, ya gue setiap 6 bulan pasti rutin tuh gue medical check up ya, supaya tahu lah kondisi terbaru kita gitu kan. Nah memang nggak ada indikasi atau riwayat penyakit yang serius dan lain-lain, nggak ada sama sekali gitu. Pada saat itu ya belum waktunya gue untuk medical check up. Ya gue medical check up dan hasilnya tetap normal. Tetap normal. Nggak ada penyakit apa-apa. Itu yang sampai detik ini gue bingung sebenarnya. Jadi kalaupun sakit, gue sakit apa gitu. Dan gue nggak tahu. Sorry bang, ketika abang itu pergi medical check up itu masih ngeluarin darah gak sih? Pada saat pergi ke medical check up itu ya memang semuanya udah gue bersihkan, dan gue tahu karena udah mulai mengering lah. Yang keluar darah itu akhirnya coba gue bersihin satu-satu gitu. Gue pakai cotton bud di telinga, di hidung gitu. Ya semua ya gue bersihkan. Itu sih gue coba cek aja apakah gue mikirnya gue panas dalam kah atau apa gitu, karena mimisan kan. Gue pikir ya, semuanya normal gitu, nggak ada yang salah dan nggak ada sakit apa-apa gitu. Jadi cuma di waktu itu aja itu semua keluar darah? Iya, dan keluar darah itu ya baru pertama kali pada saat itu aja, di semua lubang. Iya, aneh. Jadi setelah sakit dan serangkaian hal-hal aneh itu, gue nggak coba untuk cerita ke siapapun gitu. Ya gue menganggap ya udah aja lah, selama itu masih sehat dan normal gitu ya, bagi gue oke-oke aja lah gitu. Kemudian gangguan tidur ini berjalan terus bang, mungkin sampai detik ini pun ya, sampai hari ini pun masih mengalami gangguan tidur itu. Jadi cukup panjang lah gangguan tidur itu, karena udah terlalu sering ya gue nganggapnya itu ya udah aja lah gitu ya, maksudnya karena udah biasa aja gitu, jadi gue nggak begitu permasalahkan. Kemudian di tahun lalu 2023 gitu, kebetulan gue tuh sering di tempat usaha itu ngadain ya kerja bakti lah, 1 bulan sekali kita
beres-beres atau bersih-bersih kantor lah semua. Nah, pada saat itu semua lagi dicek, kemudian salah satu karyawan gua nemu ada telur di plafon. Telurnya itu bukan telur ayam, jadi telurnya itu besar. Awalnya gua nggak tahu itu telur apa, bentuknya besar, kemudian warna cangkangnya ya putih gitu. Gua nggak tahu itu telur apa, terus kemudian laporan ke gua, "Pak, ini ada nemu telur," kata dia. Nggak tahu telur apalah gitu, ada di plafon. Terus gue bilang, ya udah lu ceplok aja lah atau apa kek gitu. Karena gue awalnya ngiranya telur ayam kan, ya karena gue memang usahanya juga telur ayam gitu kan, ada telur di plafon ya mungkin orang karyawan ada yang iseng atau apa gue nggak tahu. Tapi ya udah gue nggak notice, terus ini bukan apa, telurnya gede pak gitu. Ya coba lihat telur apa sih, bilang gitu. Terus diliatin, akhirnya gue searching gitu telur besar apa. Ya mungkin semacam telur angsa, itu besar gitu memang. Warna putih gitu, terus ya karena gue menganggapnya itu nggak peduli amat lah, hanya telur biasa yang gue anggap gitu. Nemu ada di situ ya gue bilang, ya udah lu mau lu ceplok ya mau lu buang terserah gitu. Nah kemudian gue muncul ada kekhawatiran juga gitu. Kekhawatirannya dalam artian takutnya kalau misalnya memang betul itu benda asing, coba deh gue pengen cek semua plafon, ventilasi dan lain-lain, tempat-tempat yang jarang kita bersihin sehari-hari. Ya kalau nyapu lantai, ngepel kan udah pasti tiap hari lah. Tapi kalau kayak ventilasi dan lain-lain kan jarang ya. Gue bilang coba deh semuanya yang berdebu, gue bilang kayak ventilasi, plafon dan lain sebagainya dibersihin juga deh, gue bilang gitu. Nah ketika dibersihin, posisinya waktu itu semualah setengah harinya lagi kita buat bersih-bersih aja gitu kan. Salah satu pegawai gue lagi nih bilang nemu ada angpau. Angpaunya itu lumayan besar. Itu ada di ventilasi kamar mandi. Ventilasi kamar mandi, jadi ini kamar mandi, kemudian ada tembok, ventilasi sebelahnya ya tempat wudhu lah. Nah di antara itu ada ventilasi. Pas itu ada angpau ditemukan gitu kan, pas lagi dibersihin lah, dilap dan lain sebagainya. Pak, ada angpau Cina, dia bilang. Emang itu kayak angpaunya merah, tulisan Cina biasa. Awalnya gue mikir itu mungkin pemilik tempat usaha gue sebelumnya mungkin Chinese kah, atau ada hubungannya dengan Feng Shui dan lain sebagainya, gue nggak paham gitu kan. Jadi kecurigaan gue makin kuat gitu. Makin kuatnya nih, gue udah nemu 2 benda asing yang ada di tempat usaha gue. Coba buka deh, saya bilang gitu. Emang dilem si angpau itu, kemudian gue bilang buka deh. Terus dibuka, kemudian ada bungkusan lainnya itu, kalau nggak salah seingat gue, aluminium foil. Aluminium foilnya benar-benar rapat dan rapih dibungkusnya, kemudian dibuka lagi, masih ada kertas lagi, ada mungkin sekitar 4-5 lapis lah. Ketika dibuka itu tulisan Arab gundul juga, jadi tulisan Arab hijaiyah gitu. Di posisinya dilipet dan ada wanginya itu wangi setanggi lah. Kalau mungkin orang kita bilangnya wangi bau menyan lah ya. Wanginya wangi menyan gitu, dan wanginya benar-benar kuat banget. Kemudian pas dibuka itu lumayan besar, ukuran kertasnya mungkin sekitar A3 lah ya. Dan itu full tulisan Arab. Nah, karena waktu itu gue berpikirnya bukan ada kiriman atau apa. Gue masih coba untuk positive thinking lah. Ya ini mungkin bukan kiriman, ya udahlah semua yang kita temuin udah langsung bakar aja lah waktu itu, tahun lalu itu. Jadi langsung dibakar aja semua. Jadi gue nggak sempet foto atau ngedokumentasiin itu. Ya gue nganggap itu mungkin pemilik sebelumnya atau bagaimana, ya udah hangusin aja semua gitu. Ketinggalan gitu ya. Mungkin ketinggalan atau apa, ya udah hapus aja gitu. Ini telur yang tadi ditemuin itu masih utuh berarti ya? Posisinya utuh. Nah, kebetulan karena ada beberapa kejadian ke depannya gitu. Akhirnya yang lalu-lalu pernah gua temukan, gua konfirmasi ulang ke
pegawai lah, ke karyawan gue. Waktu pas telur angsa lu temuin itu, gue bilang, lu apain tuh telur? Dibuang nggak? Nggak pak, kita sempat pecahin dulu, kata dia. Sempat dipecahin. Terus isinya apa? Ya isinya telur biasa, kuningnya ada 4, kata dia. Ada 4 kuning di dalam satu telur itu, kata dia. Ya, terus lu apain? Terus setelah itu udah kita buang aja pak ke solokan gitu, sama cangkang-cangkangnya lah gitu. Jadi ya isinya ya hanya isi telur seperti biasa, cuma katanya sih kuningnya kuning pekat gitu. Tetap ada putih telurnya seperti telur pada umumnya lah gitu. Tapi nggak ada misalnya apakah ada jarum peniti, paku atau lain sebagainya. Gua tanya, dia bilang sih nggak ada, hanya telur aja yang terlihat sama mereka ya. Berarti yang telur itu nggak dibakar ya, tapi nggak, dibuang. Tapi yang lainnya dibakar. Si angpaunya, bungkusan dan lain sebagainya langsung bakar aja. Bakar ya. Nah setelah nemuin telur angsa sama angpau itu dampaknya ada gak bang? Dampaknya ada. Contohnya di tempat usaha itu komplainan betul-betul banyak banget. Sebelumnya? Sebelumnya ya komplain, namanya kita punya customer gitu ya. Kita apalagi telur barang yang mudah pecah, yang barang yang bisa busuk gitu kan. Ya ada komplainan pasti normal lah gitu. Nah tapi ini seiring jalannya waktu, apalagi ketika setelah ditemukan, itu ada beberapa komplainan yang menurut gua gak masuk di akal. Jadi komplainannya itu misalnya ada telur yang pecah mungkin pada saat proses distribusi, itu hal yang wajar lah gitu. Tapi ini beberapa kali ada komplainan telurnya ini banyak belatungnya. Kemudian iya banyak belatung. Terus kemudian telurnya busuk, udah hitam dalamnya gitu kan. Sementara ini menurut gua agak kurang masuk akal karena gua posisinya kan distributor ya. Jadi gua dari kandang ayam petelur langsung, yang gua ambil langsung ke kandang, kemudian pada saat hari itu juga ya gua distribusikan langsung ke customer gua, ke agen-agen maupun ke warung kan. Nah, tapi yang agak anehnya ini ditemukan selang berapa lama, customer gua tuh bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Jadi customer tuh semakin luas, semakin banyak, tapi komplainannya pun juga semakin banyak gitu. Ya akhirnya gue coba komplain ke kandang lah. Ini telur yang kita ambil, telur kapan? Apakah telur yang udah lama atau enggak? Karena telur ayam itu kan, apalagi fresh, itu kan bisa tahan 14 sampai ya mungkin bisa 14-15 harian lah. Ke depan masih aman gitu. Dan gue jarang banget nge-stok barang kan. Biasanya hari itu misalnya kurang lebih masuk 3-5 ton, ya hari itu bisa keluar semua gitu kan. Jadi gue jarang nyetok, paling nyetok ya sekitar 50 sampai dengan 100 kilo aja, nggak banyak gitu. Akhirnya ya mau nggak mau gue harus ganti kan ke customer ya. Mereka diretur lah ke kita. Akhirnya ya otomatis gue rugi lah di situ kan. Tapi ya mau gimana ya, namanya customer ya tetap harus kita jaga kan gitu. Akhirnya waktu itu gue coba ikut deh, gua ke kandang ayam, proses panen ngambil dari kandang ayam petelur ini, kemudian di-pack di peti, kemudian mulai dimuat di mobil operasional gua, sampai gua ikut distribusin ke customer. Gua ikut dan gua make sure bahwa emang itu telur fresh gitu, setiap harinya hampir gua cek. Nah kemudian tetap terjadi lagi komplainan telur busuk, ada belatung dan lain sebagainya gitu. Kalau mungkin ada belatungnya di peti telurnya mungkin masih wajar. Apakah ada lalat yang ke situ terus kemudian dia ngeluarin larvanya, mungkin bisa jadi kan jadi ulat dan lain sebagainya. Tapi kalau telur dalamnya hitam berarti telur kan udah busuk, udah lama gitu. Akhirnya gue bilang, coba kita random sampling dari semua barang yang datang ke gudang. Coba sampling, ambil satu peti itu kan kurang lebih ada 15 kilo ya. Gue bilang coba sampling, ambil 2-3 butir. Coba kita pecahin deh. Dipecahin semua kita ambil, kurang lebih gue ngambil sekitar 20-30 petian. Samplingnya tuh. Ambil semua, dicek satu-satu kita pecahin. Semua aman gitu. Terus gue bilang aman nggak? Kalau misalnya ada komplainan busuk lah, dalamnya udah menghitam dan lain sebagainya,
kita udah sama-sama pastiin bahwa ini aman gitu kan. Nah kemudian tetap kirim lagi customer, sorenya tetap komplain juga banyak gitu. Yang kita bingung gitu kan, ini busuknya tuh di mana gitu. Dan gue nggak ada pikiran itu ada pengaruh dari hal-hal aneh yang gue alami sebelumnya. Gue masih positive thinking aja gitu kan. Karena mungkin ya bisa jadi juga customer, awalnya gue berpikir mungkin ada customer yang agak licik. Dia punya stok telur lama gitu, supaya dapat returan. Dia bilangnya telur kita yang busuk kan bisa aja kan gitu. Tapi pecahin depan mereka deh supaya mereka percaya gitu. Dan dipecahin depan mereka, waktu itu gue inget banget, ngirim kok nggak salah ada 18 customer waktu itu. Dari 18 dipecahin semua kan, maksudnya di sampling semua di depan customer. Dari 18 customer itu 15-nya busuk. Dalamnya hitam. Itu nggak masuk akal menurut gua. Iya. Berarti ini mungkin timeline-nya ya, asik. Timeline-nya itu pas nyampe di tempat lo ya Bang ya? Iya, jadi gua setelah disebar ya? Iya. Jadi gua punya kesimpulan gini Bang. Barang yang masuk ke dalam gudang gua itu masih aman. Tapi setelah keluar dari gudang gua itu menjadi busuk gitu. Iya, pas keluar ya. Iya. Sampai ada satu driver ini yang ngirim barang biasa. Itu sampai nggak mau ngirim Bang. Karena capek katanya. Saya pusing Pak katanya. Kan customer itu biasanya lebih dekat ke driver lah nih, pegawai gua. Jadi kalau misalnya ada komplainan, dikomplain nggak langsung ke kantor, mereka dulu yang kena. Iya. Yang ngirim. Iya. Sampai mereka itu, Pak saya nggak mau ngirim ke sini deh, saya nggak mau ngirim ke customer ini deh. Saya capek Pak dikomplain, atau kemarin ngirim gitu, saya malu Pak, gini segala macam. Sampai akhirnya gue pusing cuma ngehandling masalah komplainan gitu kan. Iya. Nah, terus memang sebenarnya udah ada masukan lah atau advice dari karyawan gua, Pak mending kita panggil orang pinter lah tanda kutip gitu. Terus gua nggak mau. Ini mungkin gua bilang mungkin nggak masuk akal, tapi ya pasti ada kendalanya. Kendalanya apa ini yang kita harus cari tahu. Cuma masa sedikit-sedikit kita nyalahinnya masalah ke arah goib gitu. Sebenarnya gue percaya adanya goib, tapi gue pada saat itu ya gue positive thinking gitu. Gue berusaha memperbaiki hal-hal yang logis saja gitu. Iya. Ya kan. Mungkin dari kandang atau dan lain sebagainya. Tapi walaupun sebenarnya dalam hati kecil gue merasa ini benar-benar gak normal gitu. Iya. Gak masuk di akal gue gitu. Tapi ya udahlah gitu. Gue waktu itu memutuskan untuk ya udahlah coba kita tetap berpikir logis aja, kita positive thinking, coba memperbaiki yang hal-hal yang logis aja gitu. Iya. Hal-hal yang tidak kasat mata kita kesampingkan dulu lah gitu. Pada saat itu gue lebih fokus ya udah ngurusin yang logisnya aja lah gitu. Nah, Bang Vito, ini kita masuk ke pembahasan soal video TikTok nih dari Bang Vito itu yang udah 3,4 juta ya. Kalau nggak salah 3 jutaan itu teman-teman mungkin juga pernah ada yang nemuin video dari Bang Vito. Kalau Bang Vito ini ada benda kiriman yang kali ini itu datang dari rumah ya. Itu gimana Bang ceritanya? Nah, jadi gini Bang, selain gangguan-gangguan tadi yang udah gue ceritakan gitu, ada salah satu gangguan lain yang juga sampai saat ini ada gitu. Gangguannya itu ada bunyi. Bunyinya ini selalu ada setiap malam, persis di atas plafon kamar gua Bang. Ini bunyi ini udah berkali-kali gitu kan. Karena udah sering terjadi gitu, dan bunyinya ini kalau misalnya gua di kamar gitu, lagi santai atau apa, bunyinya belum ada. Nah bunyi-bunyian ini ada biasanya kalau gua udah mulai naik tempat tidur nih. Udah mulai ngantuk-ngantuk mau tidur gitu kan. Nah bunyi-bunyi ini suka ada gitu. Nah, bunyinya itu kayak apa ya, binatang lari-lari gitu Bang. Terus juga mungkin kayak binatang lari atau kayak ada
cakar binatang itu kena triplek gimana sih bunyinya gitu kan. Menurut gue karena cukup ngeganggu ya, karena gue udah mau tidur gitu, ada bunyi yang kayak gitu dan hampir setiap malam kan kayak gitu. Ya gue berpikir ya selalu positive thinking bahwa ya itu mungkin ada binatang lah, atau tikus kah, atau ada tupai atau musang yang ada di plafon kamar gua gitu ya, gua nggak tahu. Yang pasti pada saat itu gue berpikir itu ada binatang di atas. Nah, awalnya memang gua nggak begitu menghiraukan lah bunyi-bunyian itu, yang gua anggap ya biasa aja, tapi lama-lama gua ngerasa keganggu juga kan bang, setiap mau tidur gitu. Apalagi kalau lagi capek pulang, gue udah pengen cepet-cepet tidur, ada bunyi gitu, akhirnya keganggu, ya gue kesel juga lama-lama. Nah akhirnya gue mutusin untuk manggil tukang lah. Nah tukang ini yang gue sebut namanya Mang Ole. Gue panggil dia marbot di masjid, yang kebetulan ya memang dia kadang suka jadi tukang serabutan gitulah, ngebenerin rumah atau apalah gitu. Nah gue panggil dia lah, gue bilang, Mang, tolong dong cekin plafon kamar. Ya udah kata Mang Ole, abis zuhur nanti deh katanya ke rumah, kata dia. Oke. Terus dia datang, naiklah ke plafon kamar pada saat itu. Coba cek gitu di atas. Nah waktu itu kan posisi plafon, dia naik lah, terus gue di bawahnya lah, terus nunggu dia naik full, baru gue bantuin senterin kan, pakai flash HP. Ya senterin yang gue temuin ya nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali bang. Binatangnya gue nggak nemu, kotorannya nggak ada, sisa makanan juga nggak ada, pokoknya nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali gitu. Terus gue cek sana sini, cuma ya ada debu-debu biasa aja gitu kan. Udah bener-bener gue cek satu-satu segala macam, apakah ada celah atau enggak di sela-sela plafon kah, antara genteng dan plafon itu juga nggak ada celah sama sekali, ketutup rapat kan. Nah terus ya udahlah, karena nggak nemu gitu kan, turun lagi. Karena di balkon kamar gue itu kan gue suka nanam-nanam buah dan lain sebagainya gitu ya. Mang Ole ngerapihin lah, emang kadang Mang Ole juga suka inisiatif, suka ngerapiin halaman rumah gue juga bang, nyabutin rumput apa segala macam. Terus dia bilang lah sama gue, Pak, kan ini nggak ketemu katanya, takutnya kata dia ada hal yang goib lah gitu. Terus gue bilang, ngapain? Gue bilang ada kiriman-kiriman ke sini juga gunanya apaan, dan gue juga ngerasa nggak ada apa-apa gitu, karena gue mengabaikan gangguan-gangguan sebelumnya sebagai hal yang ya udah aja gitu kan bang. Ya, terus Mang Ole mulai menceritakan pengalaman dia pernah ngeruqyah rumah lah, pernah menemukan hal yang begini begitu, arahnya udah ke mistis yang gue sebenarnya udah agak males lah, karena pada saat itu gue sering nonton ya, contohnya kayak ada pesulap merah atau dan lain sebagainya yang ngebongkar praktik perdukunan. Akhirnya gue jadi suka negatif thinking aja gitu sama orang-orang yang mengklaim bisa melakukan praktik perdukunan lah, hal-hal yang spiritual. Mungkin betul ada yang bisa gitu kan, dan mungkin banyak juga yang ternyata bohong kan. Akhirnya gue lebih banyak mikirnya, wah yang kayak gitu-gitu kayaknya bohong deh gitu kan, gue juga males gitu kan. Nah tapi Mang Ole bilang, ya kita coba aja dulu deh ruqyah rumah Pak, dia bilang gitu. Karena gue nggak enak kan sebenarnya, gue udah minta tolong dia gitu, terus dia ngasih masukan gitu kan ya, karena gue nggak enakan juga, ya udah. Terus emang ruqyah rumah ada? Gue bilang ada Pak gitu. Jadi metodenya katanya kita ambil daun bidara lah sesuai sunnah yang diajarkan di agama kita gitu, terus dimasukin ke air, terus kemudian kita bacain ayat ruqyah lah gitu. Terus ya gue bilang, ya udah deh, lu coba dulu aja deh, karena waktu itu gue pikir ya udah turutin aja deh, gue nggak enak juga kan gitu. Nah terus ya dia keluar lah, gue nggak tahu dia keluar kemana, balik ke rumah gue udah bawa daun tuh, kalau nggak salah waktu itu berapa lembar ya, pokoknya seingat gue kelipatan 7 lah ya si daunnya itu. Nah terus kemudian dia masukin lah ke satu ember, diisi air biasa, terus dia bacain lah ayat-ayat ruqyah yang dia bisa lah gitu.
Nah, memang disclaimer dulu, Mang Oleh ini memang marbot, tapi kadang beberapa kali suka ada training pengobatan syariah, dia suka disuruh ikut. Kayak bekam, fasdu, kemudian ruqyah syariah dan lain sebagainya, dia suka beberapa kali ikut, jadi dia bisa ngerti lah gitu tentang ruqyah. Ya udah, terus dia baca-bacain. Ya, pada saat dia baca-baca itu, ya saya ngeliatin aja gitu kan, nggak yang punya pikiran kemana-mana juga. Dan gue mikirnya juga udah kayak ya udah kita nggak ketemu binatangnya, ya udah emang nggak ada gitu kan. Dia gue nggak tahu suara itu sumbernya dari mana. Nah terus dia masukin air itu ke dalam botol, terus botolnya dibolongin pakai paku. Jadi gue bantuin juga untuk nyiram ke sekitaran rumah lah, ke genteng, ke halaman, ke tembok, ke lantai, apa semua. Jadi setelah itu gue tanya kan ke Mang Oleh, nah udah beres ini gimana? Udah beres kan? Gue bilang. Jadi gue pikir ya udahlah, udah di ruqyah rumah, udah nurutin dia, ya udah lu pulang aja udahlah, gue males gitu kan nungguinnya. Enggak Pak, tungguin dulu kata dia. Nungguin apa? Gue bilang tuh. Enggak, biasanya kalau ini ada efeknya, nanti ada sesuatu yang muncul lah atau apa, atau bisa jadi bapak kesurupan atau saya kesurupan Pak, dia bilang gitu. Janganlah, gue bilang kan, janganlah, gue kalau misalnya kesurupan gue nggak bisa juga ngapa-ngapain. Ya kan, kalau gue kesurupan emang lu bisa juga, gue bilang gitu. Ya kita kan nggak tahu Pak, coba aja tunggu gitu kan. Ya udahlah, akhirnya bikin kopi biasa, terus dengerin dia cerita lah pengalaman dia yang gue sebenarnya udah malas dengerinnya gitu kan, kayak nemuin sesuatu gitu apa segala macam, tapi gue nggak cerita apa yang udah gue alamin sebelumnya gitu di tempat usaha ya, karena memang waktu itu pikiran gue memang pasti ada binatang sumber bunyi itu kan, tapi ternyata nggak ketemu. Ya udahlah, gue pikir udah selesai aja gitu kan. Terus nungguin kurang lebih sejam, ada yang aneh nih. Yang anehnya itu semut, ada cicak, kemudian kalajengking, kelabang, segala macam keluar nih Bang. Dan keluarnya itu bukan jumlah yang normal, ini kayak kalang kabut gitu sih binatang-binatang inilah. Keluar gitu, ada yang di tembok, ada yang di lantai, semut, cicak itu kayak kalang kabut aja gitu keluar. Lalu sih Mang Oleh bilang ke gue, "Nampak ini efeknya salah satunya Pak," dia bilang. Lalu gue bilang, ya ini mereka keluar karena emang sarangnya lu kepret pakai air, mungkin karena kita siram pakai air mereka keluar kan, ya wajar aja. Gue bilang, enggak Pak, ini memang salah satu ruqyah rumah itu, dia bilang, ya binatang-binatang yang sifatnya hama gitu kan, juga keluar juga Pak, kata dia gitu. Mungkin sekitar selang 15-20 menitan setelah binatang-binatang ini keluar, baru ada bunyi di plafon. Bunyinya itu kayak batu jatuh gitu Bang. Tapi karena mungkin di plafon itu, antara genteng dan plafon itu kan ada ruang ya, mungkin jadi suaranya agak besar karena menggema dikit lah gitu. Bunyi gitu batu, akhirnya gue mendengar gitu kan, ada bunyi jatuh, tapi gue nggak ngomong. Mang Oleh ngedengar, bilang, "Pak, dengar nggak ada suara tadi di plafon?" Dia bilang gitu. "Iya, tadi gue dengar," gue bilang. "Coba Pak cek lagi," dia bilang gitu. "Ya lu coba cek lah Mang," gue bilang gitu, "gue nggak tahu apaan. Coba cek lah." Naik, jadi ya itu tadi kan, kalau naik ke plafon karena itu cukup muat untuk satu orang masuk gitu kan, jadi gue harus gantian kan Bang. Naiklah Mang Oleh nih ke atas plafon, dia baru naik setengah, dia bilang, "Pak, ada bungkusan," dia bilang gitu. "Bungkusan apaan? Coba bawa," gue bilang gitu. "Bentar Pak, keluar asap," kata dia gitu. Nah, itu gue nggak percaya karena gue nggak lihat kan. Gue bilang, "Keluar asap apaan? Ambil aja udah," gue bilang gitu. "Bentar Pak, keluar asap soalnya," gitu. "Cepet naik Mang, naik Mang Oleh." Dia minta, "Emang Pak, Bapak naik dulu setengah deh, ngeliatin saya takut Pak," dia bilang gitu kan. Takutnya apa gitu. Ya udah gue standarin, udah ambil tuh. Terus diambil lah Mang Oleh, ngambil. Turunlah ke bawah kan, di bawah. "Nah Pak, ini kayaknya ada kiriman gitu kan. Ada bungkusannya, ini kayaknya kiriman Pak," gitu. Di situ gue bilang, "Kiriman apaan?" "Ya coba aja dulu deh buka," gitu kan. Jadi dibuka itu, ya si bungkusan tadi emang bungkusannya memang rapi gitu. Rapi,
Terus kemudian dibuka, awalnya itu emang aluminium foil gitu, terus kemudian kita buka, isinya yang gua share di TikTok itu tadi. Oh, oke. Ini sambil kita lihat ya, ini isinya apa aja ya. Terus dan mungkin bisa dibantu juga sama Bang Vito. Nah ini yang pertama pasti ini bungkusan sama plastik nih Bang. Ini benar-benar ada gak maksudnya tuh kenapanya gitu? Jadi si plastik bening itu kayak plastik obat ya? Iya betul. Jadi si plastik obat ini membungkus dalam semua itu. Jadi si benda-benda tadi itu dibungkus dalam aluminium foil. Kemudian aluminium foil ini dibungkus pakai si plastik obat itu tadi. Jadi hanya bungkusan aja sih. Hanya kayaknya. Bungkusan aja itu. Nah ini yang kedua yang gue pengen tanya ini aneh juga nih. Ini semacam kalau dari gue orang awam itu kayak buku Yasin nih Bang. Ya memang bentuknya kecil. Kayaknya Yasin, gue juga nggak yakin itu Yasin ya. Karena kalau dilihat kan itu tulisan hijaiyahnya atau tulisan Arabnya itu kan gundul ya. Gue juga nggak paham cara baca huruf hijaiyah yang gundul gitu, Arab gundul. Jadi gue pun nggak tahu isinya apa. Tapi gue sempet buka-buka gitu, Mang Oleh buka-buka sih. Mang Oleh juga bilang, ya ini tulisan Arab gundul juga saya nggak bisa baca Pak, kata dia. Cuma ya ini isinya semua Arab gundul, tapi kekhawatirannya kata dia ada juga tulisan-tulisan Arab semacam ini, kata dia. Saya juga pernah Pak katanya. Jadi ada dia ke rumah nemui benda terus tulisan Arab gundul juga sama. Nah itu pas saya tanya isinya katanya bukan bacaan-bacaan yang baik, tapi bacaan-bacaan yang justru malah menghina Tuhan gitu. Ada juga katanya yang hinaan-hinaan gitu pakai tulisan Arab tapi artinya itu hinaan terhadap Tuhan gitu. Iya. Karena mungkin banyak orang yang nggak paham ya. Ya mungkin ya. Bahkan dari bacanya pun nggak paham apalagi artinya gitu ya. Dan mungkin juga kadang kan ada istilahnya orang yang pakai jimat yang dikasih Arab gundul dan sebagainya. Ternyata itu kan ya isinya hinaan gitu. Ternyata bukan bacaan yang baik gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Nah ini lanjut ya Bang, boleh Bang ya? Gua tanya-tanya satu-satu. Ini ada satu benda itu kayak di sini dalam tulisan lo sih lo bilang nggak tahu apaan, tapi bau bangke dan juga bau amis. Itu apa Bang? Jadi itu semacam bungkusan kecil juga. Dalamnya itu gue nggak sempet ngeh juga ya waktu itu apakah kain atau kertas. Pokoknya intinya itu bau banget deh. Ini bau banget. Baunya bau amis, terus bau bangkai juga lah, campur aduk gitu. Baunya bukan bau yang sedap lah gitu, nggak enak di hidung. Ini pokoknya satu benda ini tuh bau banget tuh ya? Bau banget. Nah ini Bang, kalau ini apa Bang? Waduh, ini sih enak. Gue kira beneran anjir. Kok beda? Rahasia ya? Rahasia gue kasih apa? Nah ini selanjutnya ini ada, kalau gue lihat ini kayak benang dan juga jarum nih yang diikat ya. Yang ini Bang, ini apa Bang? Yang lo lihat atau bahkan dipegang itu? Sebenarnya jarum itu terpisah dengan si benang atau kain yang tadi ya. Itu kan kain, ada dua warna kain, yang ungu dan yang putih ya, yang diikat jadi satu gitu. Nah ini yang gua juga agak bingung gitu, karena waktu itu yang coba menerka-nerka satu-satu ini apa itu Mang Oleh, oh ini kayaknya ini kayaknya ini nih gitu. Maksud kan kayak oh ini kayaknya kain kafan deh Pak, dari apa teksturnya apa segala macam. Ya mungkin kain biasa juga kan, gua nggak tahu waktu itu kan. Terus kemudian ada paku, kemudian ada jarum dan lain sebagainya kan. Terus kemudian yang gua agak aneh, satu ada foto gua, ya kan? Pas foto gua, kedua ada si kain dua yang diikat jadi satu ini, yang warna ungu dan warna putih itu tadi kan. Oh iya. Nah, terus Mang Oleh bilang, Pak ini kayaknya ini deh Pak, kain
kain ini kaos atau baju gitu Pak, kata dia. Ya gue awalnya mikirnya, mungkin juga sih emang kalau gue lihat-lihat ini seperti sobekan dari baju gitu kan, ada kayak baju bekas sobek gitu. Coba deh Pak cek gitu baju-baju gitu. Bapak bajunya pernah sobek nggak, atau ada baju yang pernah dibuang atau dikasih ke orang? Ya nggak ada, saya bilang. Terus kalau lihat warna ungu, gue nggak punya baju warna ungu kan. Kalau putih ya memang banyak baju putih itu. Baju putih hitam tuh banyak lah gue. Ya udah gue coba cek deh baju putih gue yang ada di lemari gitu kan. Gue cek satu-satu gitu. Kemudian ya gue menemukan ada satu baju gue yang bagian bawahnya udah disobek. Di situ gue mulai menemukan kayak ini kayaknya ada benang merahnya gitu. Soalnya kok ya gue nggak mungkin dong baju yang masih gue pakai gitu kan, apalagi ini daily gue pakai kok sobek gitu. Masa nggak mungkin kan gue nyobek baju gue sendiri gitu kan. Terus ini ada sobek, dan pun kalau sobek nggak mungkin juga gue pakai kan. Nah kemudian persis banget sobekannya itu ada di bawah baju sebelah kanan seingat gue. Dan kurang lebih yang tersobeknya itu ya yang ada di benda itu tadi. Kurang lebih sama gitu. Yang kayak diiketin jadi satu lah. Yang di situ gue bingung gitu kan, kok bisa baju gue ini sobek gitu kan. Akhirnya kalaupun mungkin memang betul itu kiriman ya, pada saat itu gue berpikirnya gitu bang, ini bener kiriman. Berarti orang yang ngirim ini kok bisa ngakses baju gue, atau dia bisa ngerobek baju gue, kemudian dia punya pas foto gue gitu kan. Iya, ada pas foto tuh. Iya, ya pasti orang-orang yang terdekat dong. Iya. Gitu kan. Jadi memang baju putih gue itu, gue selalu ada standby baju itu di mobil gue. Biasanya baju putih, kaos putih satu, kaos hitam satu, sama celana dalam satu gitu kan. Itu pasti selalu standby setiap gue pergi kemanapun gitu kan. Biasanya kalau gue habis kegiatan sampai malam, nah pulang itu biasanya gue ganti pakai kaos itulah. Ya berarti mungkin kalau memang betul itu ada yang kirim, dia masuk, mungkin pernah masuk dalam mobil gua kah? Atau orang-orang terdekat gua kah? Gitu. Dan tambah lagi dia punya pas foto gua gitu. Ya mungkin pas foto banyak yang bilang juga kan gitu. Teman-teman di TikTok tuh di komentar bilang ya mungkin kalau pas foto bisa jadi dapat di mana terus dia cetak sendiri kah atau gimana, ya itu mungkin aja ya gitu. Tapi kalau baju ini menurut gua baju yang sering gua pakai, sering gua bawa kemana-mana. Berarti kalaupun betul ya orangnya yang ngirim minimal pernah masuk ke mobil gua gitu kan. Dan akhirnya gue coba runutin siapa yang kira-kira ya pernah masuk ke mobil gua gitu, atau orang-orang terdekat gua ya, karena mungkin kan gua kemana-mana ada yang nganter lah. Nah yang nganter gua ini masa iya sih dia yang sobek, kan nggak mungkin juga gitu kan. Ya gua nggak mau cari tahu lah kira-kira orangnya siapa, karena akhirnya gue berpikir wah ini beneran kiriman nih gitu. Tapi kalau melihat adanya itu ya akhirnya ya mungkin akhirnya gue make sure diri gue gitu bahwa ya ini memang betul kiriman. Dan yang namanya kiriman sihir ini pasti ada yang kirim kan. Dan tapi pada saat itu ya gue berpikir gue nggak ada niat untuk cari tahu siapa, dan juga gue nggak mau punya kecurigaan ke siapapun lah. Satu lagi tuh jarum pentul kan bang. Nah itu jarum pentul itu kebetulan gue tuh selalu bawa jarum pentul itu di mobil tuh, di bagian jok tuh suka gue tusuk-tusukin di situ, ditancap di situ. Gue suka bawa jarum pentul gue itu karena gue pakai kawat gigi kan bang. Jadi biasanya gue kalau habis makan suka ada yang slip-slip tuh, biasanya gue pakai jarum pentul. Nah cuma sekarang udah nggak pakai sih, gue sekarang pakai alat dari dokter giginya lah untuk ngebersihin itu. Nah itu biasanya gue pakai jarum pentul. Dan mungkin juga bisa jadi jarum pentul yang gue pakai diambil juga dari mobil gue, karena mobil gue itu benar-benar kayak rumah kedua gue, karena semuanya dari peralatan mandi, baju, kaos, jaket dan lain sebagainya ada di mobil lah gitu.
Motongnya gitu langsung tek diem. Ngeblank gua. Ngeblank. Oh, ini yang dampaknya ya? Iya. Kadang dampaknya begini. Gue tuh suka bingung, makanya itu salah satu yang sebenarnya gue kadang sadari kadang enggak. Gue tuh jadi suka menyepelekan hal-hal yang menurut gue ada perubahan-perubahan gak normal. Sorry bang, gue kira bercanda. Nah. Iya. Karena tadi sempat bercanda juga kan sama Bang Vito kan? Ya, gue suka gitu. Suka begitu. Tiba-tiba ngeblank aja gitu bang. Semoga Bang Vito itu ya bisa sembuh lagi lah ya bang ya. Yang terakhir nih bang, ini benda yang ditemuin sama Bang Vito ini awal kejadiannya kayak gimana bang? Di episode berikutnya. Si jin kakek-kakek ini bilang bahwa tolong percaya saya sekali, dia bilang. Saya buktikan bahwa apa yang saya bicarakan itu betul. Mau sembelih saya di kerongkongan anak ini silahkan, katanya pakai ayat ruqyah kamu. Tapi tolong percaya saya satu kali ini aja. Kemudian Pak Ustadz bilang, kalau sampai kamu bohong, demi Allah saya sembelih kamu di kerongkongan anak ini. Terus dia bilang ya bahwa ya memang saya cuma diutus saja, memang saya disuruh kirim, tugas saya bikin anak ini mati. Karyawan saya lah yang masukin tangannya ke dalam lubang itu dengan keadaan ditutup dengan kain. Kamu merem aja katanya, ambil dengan cara merem. Katanya sih memang ditarik gitu terus sampai panjang keluar sampai ketemu ujungnya. Dan ujungnya ketemulah ini.